Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu suasana desa Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara serangga malam yang sesekali terdengar, diselingi gemerisik angin di antara daun pisang dan kelapa di sekitaran pos ronda. Di sebuah pos sederhana yang terbuat dari kayu, 3 orang duduk sambil menikmati kopi panas. Pak Rudi, pria berumur 50-an dengan peci hitam dan sarung diselempangkan di pundaknya, tampak sibuk memutar-mutar radio tua mencari siaran. Pak Slamet, bertubuh agak tambun, sesekali bercanda untuk mengusir kantuk. Sementara Rama yang masih muda baru pertama kali ikut ronda malam. Ia duduk sambil memainkan senternya, menyorot-nyorot ke arah sawah gelap. "Awas Ram, jangan asal senter ke sawah," kata Pak Rudi setengah bercanda. Katanya, kalau sembarangan bisa ganggu makhluk yang lagi lewat. Rama tertawa kecil, meski di balik tawanya, ia merasa sedikit merinding. "Aduh Pak, saya baru pertama kali ronda, jangan ditakut-takuti," katanya, mencoba santai. Mereka melanjutkan obrolan ringan, membahas hasil panen warga, jalan desa yang berlubang, sampai cerita-cerita ronda zaman dulu. Tak ada yang aneh malam itu, hanya sepi, gelap, dan dingin. Sekitar pukul 11 malam, Pak Slamet mengajak berkeliling sebentar. Mereka bertiga menyalakan senter, berjalan perlahan menyusuri jalan kecil berbatu. Sawah membentang di kiri dan kanan jalan. Rumah-rumah berjauhan, hanya lampu temaram dari teras yang terlihat samar. Saat melewati tikungan kecil dekat kebun pisang, Rama merasa seolah ada bayangan melintas di antara batang pohon. Namun ia mengabaikannya, berpikir itu hanya bayangan daunnya yang bergoyang. Malam itu berakhir tanpa kejadian. Hanya ada rasa dingin, sepi, dan entah kenapa, rasa was-was yang perlahan merayap. Udara malam di desa Karangjati terasa makin dingin. Angin berdesir perlahan, membuat dedaunan pohon pisang di sekitar pos ronda bergoyang samar. Lampu Petromax yang digantung di sudut pos sesekali berkelap-kelip, seolah berusaha bertahan dari hembusan angin. Pak Rudi duduk bersandar di kursi bambu, menyesap kopinya perlahan. Di sampingnya, Pak Slamet sibuk menghangatkan diri dengan membakar kayu kecil di tungku sederhana. Sementara itu, Rama, yang masih muda di antara mereka, sibuk memperbaiki senter yang mati-mati hidup dari tadi. "Rama, senter itu jangan dipaksain. Kalau udah rusak, ganti baru aja," kata Pak Slamet sambil tertawa kecil. Rama tersenyum tipis. "Iya Pak, sayang, baru beli bulan lalu," sahutnya sambil mengetuk-ngetukkan senter itu ke telapak tangan. Suasana terasa santai. Sesekali terdengar suara jangkrik bersautan dari arah sawah. Mereka bertiga mengobrol soal hal-hal ringan, tanaman warga, panen padi yang akan datang, dan jadwal ronda yang mulai makin sering karena ada isu maling masuk desa sebelah. Namun, di tengah obrolan mereka sempat terdiam saat mendengar sesuatu, seperti suara langkah pelan di balik pos ronda. Rama refleks menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi yang terlihat hanya jalanan tanah berbatu yang sepi, dikelilingi pohon pisang dan bayangan sawah. "Ah, mungkin tikus sawah," ucap Pak Rudi, mencoba menghilangkan kegelisahan kecil yang tiba-tiba muncul. Pak Slamet mengangguk. "Iya, biasalah. Di kampung begini mah banyak suara aneh." Malam itu berlalu tanpa kejadian berarti. Namun, ada satu hal yang membuat Rama sedikit heran. Ketika dia menyalakan radio tua di pojokan pos untuk sekadar memecah sunyi, suara yang keluar bukan musik atau berita, melainkan hanya suara gemerisik seperti bisikan samar. "Aneh, biasanya dapat siaran radio malam," gumam Rama. Pak Rudi segera mematikan radionya. "Udah, jangan dipikirin. Namanya juga barang tua," katanya, meski dalam hatinya merasa sedikit tidak enak. Menjelang pukul 3 dini hari, mereka bertiga bergantian patroli mengelilingi desa. Jalanan setapak di samping sawah diselimuti kabut tipis, dan hawa dingin makin menusuk tulang. Ketika kembali ke pos, Rama sempat melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan di kejauhan, tapi ia memilih diam, tidak ingin membuat suasana jadi tegang. Mereka menutup malam itu dengan ngopi dan membakar jagung.
saling bercanda, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang sesekali datang entah dari mana. Tapi tanpa mereka sadari, sesuatu memang sudah mulai bergerak di kegelapan desa Karangjati. Malam ketiga, cuaca kembali cerah. Langit terbentang luas dengan bintang-bintang kecil yang mulai bermunculan. Suara kodok dari arah sawah mengiringi kesunyian desa Karangjati. Seperti biasa, Pak Rudi datang paling awal ke pos ronda, membawa termos kopi dan beberapa gorengan dari rumahnya. "Tumben sepi banget ya jalanan," gumamnya sambil menata gelas-gelas. Tak lama, Rama datang menyusul. Wajahnya terlihat agak lelah. "Baru pulang dari ladang, Pak. Ada yang minta tolongin perbaiki saluran air," jelasnya sambil menjatuhkan badan ke bangku panjang. Pak Slamet datang terakhir, membawa radio kecil dari rumahnya. "Radio kemarin rusak ya? Nih bawa punyaku. Paling enggak bisa dengar berita sebelum patroli," katanya sambil menyalakan alat itu. Suara radio mengisi ruang pos ronda. Obrolan mereka masih soal kegiatan warga, tentang kambing milik Pak Man yang lepas, juga soal rencana panen minggu depan. Tapi malam itu terasa berbeda. Saat mereka bertiga mulai menyusuri jalan desa, Pak Slamet sempat berhenti mendadak. "Kalian dengar itu?" tanyanya pelan. Rama dan Pak Rudi ikut diam. Di kejauhan terdengar suara langkah, tapi anehnya tidak serempak. Langkah itu terdengar pelan, terseret dan terhenti tiba-tiba, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki pincang atau diseret. Rama menyorotkan senter ke arah suara, tapi hanya pohon pisang yang bergoyang perlahan. "Kayaknya arah kebun," Pak Tamin bisik Rama. Mereka bertiga saling pandang, tapi tak ada yang bicara soal ketakutan. Mereka lanjut berjalan, melewati jalan tanah yang membelah kebun dan sawah. Tak ada siapa-siapa, namun bau tanah malam itu seperti bercampur dengan sesuatu. Seperti bau anyir. "Udah, balik aja dulu. Gak enak perasaanku," ucap Pak Rudi akhirnya. Setibanya di pos, mereka kembali duduk. Radio kecil itu mendadak mendesis lalu mengeluarkan suara. Seolah ada yang bicara, tapi terlalu pelan untuk dimengerti. Rama menoleh cepat. "Pak, tadi dengar nggak?" Pak Slamet langsung mematikan radio. "Udah, jangan didengerin. Besok-besok bawa kaset aja, jangan dengerin radio." Mereka kembali diam, saling memandangi gelas yang mulai kosong. Malam itu berlalu tanpa penjelasan, tapi satu hal yang membuat bulu kuduk Rama berdiri adalah saat mereka hendak pulang, dia menemukan jejak kaki basah di lantai pos ronda. Bukan bekas sepatu, tapi seperti telapak kaki manusia, telanjang dan kecil. Malam keempat, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Pos ronda masih seperti biasa, bangku panjang dari kayu, termos kopi, dan radio yang kini sudah tak dipakai lagi. Pak Slamet datang lebih awal. Wajahnya tampak cemas. "Kalian dengar kabar tadi pagi?" tanyanya begitu Rama dan Pak Rudi datang. Pak Rudi menggeleng. "Si Sarto, petani yang tinggal dekat sungai itu, ditemukan meninggal pagi tadi. Badannya kaku di pinggir sawah," katanya. Matanya terbuka lebar, seperti kaget. Suasana mendadak hening. Rama menelan ludah. "Penyebabnya apa?" katanya jatuh. Tapi anehnya, nggak ada luka, nggak ada bekas apapun. Cuman tangannya mencengkeram lumpur. Seolah dia ketakutan, jawab Pak Slamet pelan. Pak Rudi menghela napas berat. Warga bilang, tadi malam ada yang dengar suara orang teriak dari arah kebun. Rama merapatkan jaketnya. Jangan-jangan suara langkah kemarin malam. Pak Slamet cepat menyela. Udah, jangan disambung-sambungin. Kita ronda, bukan cari masalah. Malam itu mereka tetap berpatroli, tapi lebih waspada. Saat melewati pinggiran sawah tempat Sarto ditemukan, langkah mereka melambat. Rama menyorot senter ke arah rumput yang masih basah. Tak ada siapa-siapa, tapi mereka bertiga merasakan hal yang sama. Rasa berat di dada, udara yang lebih dingin dan bau yang tidak biasa. Bau lumpur, bercampur, amis,
samar. Pak Slamet sempat menoleh ke arah sawah. "Ada yang berdiri?" bisiknya. Rama langsung mengangkat senter, tapi hanya pohon pisang yang bergerak pelan tertiup angin. "Jangan ngaco, Pak," ucap Pak Rudi, tapi suaranya tidak setegas biasanya. Setelah kembali ke pos, mereka memilih untuk diam. Hanya suara kodok dan jangkrik yang mengisi malam. Rama duduk dengan gelisah, lalu menunjuk ke bawah bangkunya. "Ini, jejak kaki lagi, Pak, basah." Jejak itu kali ini lebih jelas. Seperti kaki kecil telanjang dan mengarah keluar pos ke arah sawah. Pak Slamet berdiri menatap keluar. "Mulai malam ini, kita harus lebih dari sekadar jaga-jaga dari maling." Pagi harinya, warga desa Karangjati dihebohkan kabar baru. Pak Budi, petugas puskesmas desa yang memeriksa jenazah Pak Sarto, mengatakan ada kejanggalan di tubuh korban. "Bukan cuma karena jantung atau jatuh," ucapnya di hadapan Pak Rudi dan beberapa warga lain. "Kami temukan bercak biru di ujung kuku dan bibir. Itu tanda-tanda keracunan." Kabar itu cepat menyebar. Desas-desus soal santet mulai muncul, tapi Pak Rudi tak percaya begitu saja. "Saya lebih percaya kalau ini kerjaan orang," gumamnya di pos ronda malam itu. Rama duduk di bangku sambil menatap senter yang kini selalu ia genggam. "Tapi siapa yang tega racunin Pak Sarto?" Pak Slamet menyahut pelan. "Kemarin waktu siang, saya dengar polisi nyita kantong bajunya. Katanya ada bungkusan plastik kecil." "Obat?" tanya Rama. "Bisa jadi, tapi warnanya hitam kehijauan, mirip serbuk." Mereka bertiga terdiam lama. Angin berhembus melewati sela bambu pos ronda. Lampu di tiang sempat redup sesaat sebelum kembali terang. Malam semakin larut. Saat giliran patroli tiba, mereka menyusuri jalan yang biasa mereka lewati. Saat melewati rumah kosong milik almarhum Sarto, Rama berhenti. "Pak, kalian dengar?" Pak Slamet dan Pak Rudi berhenti berjalan. Dari balik rumah itu, terdengar bunyi gemerisik, seperti kain terseret di lantai semen. Bukan hewan, karena suara itu terlalu berat, terlalu pelan, seperti disengaja. Rama melangkah pelan ke arah jendela, mengarahkan senter. Tak ada siapa-siapa, tapi kain gorden di dalam rumah itu perlahan bergerak, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Pak Rudi menarik lengan Rama. "Jangan diterusin, nanti kita balik rame-rame sama warga." Mereka melanjutkan patroli. Tapi sepanjang jalan kembali ke pos, langkah mereka seirama dengan bunyi pelan, seperti langkah lain yang mengikuti dari jauh. Di pos ronda, Rama menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sebuah sobekan kantong plastik hitam, tergeletak di bawah kursi tempat ia duduk tadi. Pak Slamet memungutnya. "Ini mirip kantong yang dipakai bungkus racun, Pak." Pak Rudi mengangguk pelan. "Seseorang naruh ini di sini, buat nyampein pesan." Keesokan paginya, Pak Rudi menemui kepala dusun. Ia minta izin untuk melihat kembali barang-barang Pak Sarto yang sempat diamankan oleh polisi. Setelah berdiskusi, mereka diizinkan meninjau barang-barang pribadi korban, termasuk dompet tuanya yang kusut dan sobek di bagian pinggir. Di dalam dompet itu, Pak Rudi menemukan selembar kertas kecil, seperti bekas robekan dari buku tulis, tertulis dengan tulisan tangan. "Kalau aku mati, cari orang yang suka main ke dapur malam-malam. Aku simpan buktinya di celengan." Pak Rudi langsung menemui Pak Slamet dan Rama. "Pak Sarto tahu dia dalam bahaya," kata Pak Rudi pelan. "Celengan di rumahnya belum diambil polisi. Kita harus ke sana malam ini." Malam pun tiba. Dengan langkah waspada dan membawa senter, ketiganya mendatangi rumah almarhum Pak Sarto. Rumah itu sudah dikunci garis polisi, tapi bagian jendela dapur masih bisa dilewati dari luar karena salah satu kayu jendelanya lapuk. "Pelan-pelan saja," bisik Rama sambil menyorot dapur tua yang penuh debu. Mereka mencari celengan yang dimaksud. Setelah menggeser rak kayu, Pak Slamet menemukan celengan kaleng bekas biskuit, tersembunyi di belakang tumpukan kayu bakar. Saat dibuka, ada secarik kwitansi pembelian racun tikus dalam jumlah besar,
dan fotokopi KTP seseorang. Rama membaca nama di KTP itu dan matanya membelalak. "Pak, ini kan si..." Belum sempat selesai bicara, tiba-tiba suara kursi kayu dari ruang tengah berderit sendiri. Seperti ada yang mendudukinya. Senter Pak Rudi berkedip pelan. Mereka tak bicara. Tiba-tiba muncul bayangan putih di ambang pintu dapur. Tinggi, tubuhnya kaku. Rambut lepek menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu familiar. Rama mundur beberapa langkah. "Itu, Pak Sarto?" Pak Slamet memejamkan mata, menggenggam senter erat-erat. Bayangan itu hanya berdiri, tak bergerak, tak bicara. Tapi sorot matanya, seperti meminta mereka untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam sekejap, lampu senter menyala kembali terang, dan sosok itu menghilang. Hening menyelimuti. Pak Rudi menarik napas. Dia nggak mau balas dendam. Dia cuma mau kebenaran ditegakkan. Pagi harinya Pak Rudi membawa bukti dari celengan itu ke rumah kepala dusun. Kwitansi pembelian racun tikus dan fotokopi KTP milik seorang warga bernama Jatmiko, tetangga dekat almarhum Pak Sarto. Pak Jatmiko ini memang sering jaga malam, juga tapi nggak pernah bareng kita, gumam Rama. Selalu bilang lagi sakit. Pak Slamet menambahkan, tapi anehnya, dia yang pertama kali bilang Pak Sarto meninggal karena kesurupan. Kepala dusun melaporkan temuan itu ke polisi. Beberapa petugas datang kembali ke desa dan memanggil Jatmiko untuk diinterogasi. Awalnya, Jatmiko bersikeras tidak tahu apa-apa, namun setelah ditekan dan dihadapkan pada bukti, dia mulai goyah. Akhirnya ia mengaku. Beberapa hari sebelum Pak Sarto meninggal, mereka sempat berselisih paham soal uang kas ronda yang hilang. Pak Sarto mencurigai Jatmiko yang mengambil dan sempat mengancam akan melapor. Dalam tekanan rasa malu dan takut dihukum, Jatmiko mengaku mencampurkan racun tikus ke dalam teh hangat yang biasa disiapkan setiap malam ronda. Ia tahu Pak Sarto selalu meminum teh itu sebelum giliran jaganya dimulai. Dia nggak langsung mati, mungkin karena dosisnya nggak besar. Tapi malam itu, dia tumbang. Saya kira cukup buat bikin dia nggak sempat ngelapor. Ucap Jatmiko pelan, "Ger." Polisi langsung menahan Jatmiko. Sementara itu, malamnya di pos ronda terasa berbeda. Tak ada lagi angin dingin menusuk, tak ada suara aneh dari sawah. Pak Rudi, Pak Slamet, dan Rama duduk berjejer, masing-masing larut dalam pikiran. Pak Sarto cuma pengen kebenaran ditegakkan. Sekarang udah tenang dia, kata Pak Slamet sambil menyalakan radio tua. Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa malam, radio itu memutar siaran dengan jernih. Sejak penangkapan Jatmiko, suasana di desa berubah. Malam-malam ronda yang sebelumnya mencekam, kini terasa lebih tenang. Radio di pos ronda tak lagi mendadak mati, lampu tak lagi meredup tanpa sebab, dan suara-suara aneh dari arah sawah tak terdengar lagi. Namun bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Pak Rudi tampak lebih pendiam, sering termenung saat memandangi cangkir teh di mejanya. Pak Slamet masih setia membawa senter besar kemanapun, meski kini tak lagi menyorotkan cahaya ke tempat-tempat gelap seperti sebelumnya. Sementara Rama, yang paling muda di antara mereka, mulai paham bahwa ronda malam bukan hanya tentang jaga-jaga dari maling, tapi juga tentang menjaga nurani, menjaga kebenaran. Malam itu, mereka duduk bertiga, memandangi langit yang berawan. Tidak ada obrolan panjang seperti biasanya. "Dulu kita kira hantu yang gangguin," kata Rama pelan. Padahal, kadang hantu yang paling nyata itu, ya sesama manusia. Pak Rudi mengangguk. Iya, dan rasa bersalah bisa lebih menyeramkan dari suara apapun yang datang dari sawah. Tak lama kemudian, kepala dusun datang menghampiri. Ia membawa kabar, ronda akan digilir lagi seperti biasa, tapi Pak Rudi diminta jadi koordinator tetap karena dedikasinya selama ini. "Ronda kita kembali seperti dulu, tapi ingatan tentang malam-malam kemarin enggak akan hilang," ujar kepala dusun. Pak Slamet menepuk pundak Rama. "Yang penting kita jaga desa, dan kalau ada yang aneh lagi, jangan didiamin." Rama tersenyum kecil. "Siap, Pak." Malam itu mereka menyelesaikan tugas dengan tenang. Tak ada ketukan janggal, tak ada bayangan putih melintas.
Tak ada celengan penuh bukti. Hanya 3 orang, tua dan 1 anak muda yang menatap malam dengan hati yang jauh lebih siap. Dan di pos ronda tua itu, di pinggir sawah yang lengang, akhirnya malam terasa seperti malam biasa. Beberapa minggu telah berlalu sejak Jatmiko ditangkap. Desa kembali tenang, tapi bayangan dari malam-malam penuh ketegangan tak mudah hilang dari ingatan. Rama kini semakin sering terlibat dalam kegiatan kampung. Ia tak hanya aktif ronda, tapi juga membantu di musala dan menjadi pengurus Karang Taruna. Ia tak pernah menceritakan detail kejadian malam itu kepada orang luar. Semua hanya tahu bahwa ada kejadian kriminal yang berhasil digagalkan para peronda. Pak Rudi pun mulai jarang terlihat di pos ronda. Usianya yang menua membuatnya lebih banyak di rumah, namun ia tetap memberi nasihat kepada para peronda muda. Pak Slamet memilih untuk tetap aktif ronda. Meski kini lebih banyak ditemani anak-anak muda, ia selalu membawa 2 senter. 1 untuk menerangi jalan, 1 lagi untuk kenangan. Malam itu Rama kembali duduk di pos ronda, sendiri. Ia menyalakan radio kecil warisan Pak Rudi. Suaranya pelan, menyatu dengan desiran angin sawah. Di atas meja, secangkir kopi buatan sendiri mengepul. Ia memandangi sekeliling jalan desa, pohon kelapa yang bergoyang pelan, dan bangku kosong yang biasanya diisi oleh Pak Rudi dan Pak Slamet. Meski sendiri, ia tidak merasa sepi. Di tengah kesunyian, Rama menghela napas. Malam yang benar-benar malam, gumamnya. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Desa telah terlelap, tapi Rama tetap duduk menjaga desa kecil yang pernah diselimuti rahasia dan bayangan kelam. Dan malam pun berakhir dengan sunyi yang bukan lagi mengerikan, tapi menenangkan. 1 bulan telah berlalu. Desa itu kini kembali seperti sedia kala, sepi, damai, dan tertutup dari keramaian luar. Namun ada sesuatu yang berubah dalam diamnya. Warga kini lebih peduli. Pos ronda tidak pernah kosong lagi. Setiap malam selalu ada 2 atau 3 orang yang berjaga. Tidak lagi sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar menjaga. Rama kini dianggap sebagai tokoh muda yang disegani. Ia tak pernah membanggakan peranannya saat kejadian, tapi para tetua tahu betul bahwa keberaniannya menyelamatkan nyawa orang-orang. Suatu malam, Pak Slamet menghampiri Rama yang duduk sendirian di pos ronda. "Masih kuat jaga sendirian, Ram?" tanya Pak Slamet sambil meletakkan termos kopi. Rama tersenyum. "Kalau capek ya tidur, Pak. Tapi jaga malam itu rasanya beda sekarang." Pak Slamet duduk di sampingnya. Mereka menatap gelapnya sawah yang terhampar, lampu-lampu rumah yang tinggal. Beberapa menyala dan jalan desa yang hanya diterangi remang senter gantung. "Dulu saya cuma jaga dari maling," gumam Pak Slamet. "Tapi sekarang saya tahu, yang perlu dijaga bukan cuma harta." Rama mengangguk. Ada sunyi yang nyaman menggantung di antara mereka. Tak ada suara jeritan, tak ada langkah aneh di lorong desa, tak ada desahan dari balik pohon pisang. Semua sudah reda. Namun pos ronda itu tetap berdiri, menjadi saksi malam-malam panjang, menjadi pelindung diam-diam yang tak dikenal waktu. Dan penjaga seperti Rama adalah mereka yang tidak pernah benar-benar tidur. Selesai.